Cek, cek, cek. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Sepuluh. Ya sekitar situ. Cek cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Udah? Oke. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Kok ada ini ya? Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Cek, 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 cek.
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti.
engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak
Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sidang jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan Yesus, di tengah COVID-19 yang hingga saat ini belum memungkinkan kita untuk beribadah di gereja. Hari ini adalah minggu ketiga sesudah Pentakosta, keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Walaupun kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan sering menghantui kehidupan kita, serta membuat kita semakin bergumul tentang arah dan tujuan hidup ini. Hanya di dalam Dia kita mendapat kepastian, sebab kasih-Nya tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Dengan kerendahan hati, mari kita mengalami kehadiran Tuhan melalui ibadah. Ini dengan tema, Jangan Kamu Takut. Kami puji dengan riang. Menyanyikan
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita serahkan ibadah ini dan kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Mazmur 86 ayat 1 sampai 10. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamulah ya Tuhan, ku angkat jiwaku, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah dan menghadap-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Perintah mengasihi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut seluas
cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan saudara pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Akte pengakuan dosa dan berita anugerah. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengaku dosa kami dengan segala kelemahan di dalam menjalankan hidup karunia-Mu. Kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungan, serta pengharapan. Namun kami sering meragukan kuasa-Mu, sehingga masih saja diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu, Tuhan. Ampuni dan baharuilah kami, ya Roh Kudus. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hindari kasih-Nya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Maka ke tempat yang dipilih Tuhan, Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya dan kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan, persepuluhan, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Ulangan 12 ayat yang ke-11 menjadi ayat sebagai persembahan kita. Persembahkan hidupku, darimu jiwa dan raga.
maka ku berikan. Di dalam Yesus kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan kau dicari. Kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami menghampiri kekudusan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini. Hamba-Mu akan membawakan firman Tuhan, dan teman-teman kami atau seluruh jemaat, sebagian yang ada di sini dan sebagian besar berada di rumah. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami semua, sehingga firman yang kami akan dengar akan menjadi firman yang hidup, firman yang menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan Roh Kudus hadir melindungi menyertai kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk kebesaran Tuhan, untuk melayani Tuhan siang hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang sujud menyembah, mengucap syukur kepadamu. Amin. Sidang jemaat sekalian, pembacaan pertama firman Tuhan ibadah kali ini terambil dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu,
Dalam segalanya yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari Roma 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita berikutnya terambil dari Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Judul perikop, hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripada kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu takut. Itulah judul khotbah kita hari ini. Pada zaman sekarang ini kita semua diliputi rasa ketakutan, mungkin rasa kebingungan, atau mungkin juga kekhawatiran. Ketakutan karena mungkin virus corona atau penyakit yang lain, ketakutan karena kondisi ekonomi yang semakin tidak jelas, ada juga ketakutan karena ada yang kehilangan pekerjaan atau PHK, dan banyak hal yang menjadikan kita menjadi takut. Di tengah rasa ketakutan ini, Tuhan Yesus datang kepada kita. Jangan kamu takut. Kata jangan kamu takut muncul sebanyak 365 kali disebutkan di dalam Alkitab. Sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Artinya bahwa setiap hari Tuhan Yesus datang menyapa kita, janganlah kamu takut. Dan kita tidak perlu takut, karena Tuhan pasti punya solusi kepada kita semua anak-anaknya, sehingga Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan kamu takut. Sebagai contoh di dalam pembacaan Matius 10 ayat 31, di situ firman Tuhan katakan, jangan takut karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Artinya, burung pipit saja Bapa pelihara dan memberi nafkah setiap hari. Apalagi kita semua anak-anak kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Pasti Tuhan akan selalu menyayangi kita dan tidak akan membiarkan kita untuk ketakutan atau khawatir. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi dari Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, di situ diceritakan bagaimana Hagar dan anaknya Ismail diusir oleh Sarah dan Abraham. Dan mereka sangat sedih dan ketakutan, mau kemana dan apa yang akan menimpa mereka di tengah perjalanan mereka mengarungi padang pasir. Dikatakan di sini bahwa pada waktu mereka sudah kehabisan minum, mereka sangat ketakutan sehingga
Hagar membuang anaknya ke semak-semak itu dan anaknya hampir mati karena kehausan. Dari pembacaan kita tadi, kita dapat menyimak dari ayatnya yang ke-19. Di situ dikatakan bahwa Hagar tidak melihat sumur, padahal di situ ada sumur sebetulnya sudah tersedia. Tetapi karena Hagar ketakutan, diliputi dengan kecemasan, diliputi dengan banyak masalah karena diusir dari rumahnya, sehingga sumur yang ada di depannya dia tidak bisa melihatnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kadang di dalam penderitaan kita, mata kita dibutakan oleh keadaan kita. Karena mungkin kita ketakutan, kita sedih, atau kita kesakitan, sehingga kebingungan mau berbuat apa. Tetapi jangan kita fokus pada permasalahan kita itu, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan sebagaimana Hagar tadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi seperti ini, jangan kita takut. Datanglah berdoalah kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan, sehingga mata rohani kita bisa melihat sumur kehidupan yang Tuhan sudah siapkan di depan kita atau di hadapan kita. Hagar dari pembacaan kita tadi sangat ketakutan sehingga sumur kehidupan tidak bisa dilihat di depan matanya. Dan biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa janganlah kita takut, kita jangan fokus kepada permasalahan kita fokus kepada ketakutan kita, tetapi datanglah kepada Tuhan menyerahkan segala kekhawatiran dan ketidakmampuan kita. Pasti Tuhan akan kasih solusi kepada kita semua. Pada pembacaan kita pada siang hari ini, ada beberapa petunjuk dari firman Tuhan, supaya kita jangan takut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berpeganglah pada firman Tuhan dan milikilah iman. Ini kita bisa baca di dalam Roma tadi, pasal 8 ayat 31 sampai 39. Di situ difirmankan, janganlah kamu takut, karena kamu adalah pemenang di dalam kondisi apapun yang menimpa kamu. Dan terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Karena lewat firman Tuhan, kita berani melangkah, karena kita punya keyakinan iman, dan itulah yang akan memampukan kita untuk melewati penderitaan dan ketakutan. Waktu kita baca firman Tuhan, muncul iman. Itulah yang akan memampukan kita melangkah, melewati penderitaan dan masa-masa sulit kita, sehingga kita tidak ketakutan lagi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingat cerita Alkitab juga, di mana ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak mendapat kesembuhan. Dan lewat pemberitaan bahwa Tuhan Yesus akan mengunjungi kampung halaman si perempuan ini, maka perempuan ini karena punya iman, datang memberanikan diri untuk mau berjumpa dengan Yesus. Dan kita tahu peraturan bangsa Israel, bahwa perempuan yang penyakitnya pendarahan tidak boleh dekat-dekat dengan kerumunan orang. Tidak boleh dekat-dekat apabila ada pertemuan atau ada banyak orang di situ, karena mereka dianggap najis. Tetapi perempuan ini tidak mengindahkan. Dia tetap dalam keyakinan iman
bahwa apabila saya datang menyentuh jubah Yesus saja, pasti saya akan sembuh. Dan pengalaman yang sangat berharga dari cerita ini adalah perempuan yang punya iman sehingga dia tidak takut melangkah menghadapi masalah apapun yang akan menimpa pada waktu dia datang di kerumunan itu. Dan benar, karena imannya sehingga datang menyentuh jubah Yesus. Dan pada waktu dia menyentuh jubah Yesus, Tuhan langsung menyapa dia, karena imanmu engkau sembuh. Dan ada penekanan di sini bahwa apabila kita punya iman sebiji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Artinya bahwa kalau kita tetap datang kepada Tuhan, kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi, menyertai kita. Bahkan apa yang di luar kemampuan kita, keterbatasan kita, Tuhan bisa lakukan itu untuk kebaikan kita semua. Kemudian, supaya kita jangan ketakutan menghadapi kehidupan kita, maka firman Tuhan lewat pembacaan kita hari ini mengingatkan kita, hidupmu bahwa berdoalah dan mintalah solusinya kepada Tuhan. Jadi supaya kita jangan ketakutan, mintalah solusinya kepada Tuhan di dalam doa dan permohonanmu kepada Tuhan. Tadi di pembacaan kita di Matius 7 ayat 7 sampai 11, di situ dikatakan, minta lewat doa, maka Tuhan akan menjawab doamu sekaligus memberikan apa solusinya. Saya akan menyampaikan sedikit ada kesaksian seorang petani di daerah Puncak Cipanas. Petani ini sangat ketakutan karena hasil panennya mau dipasarkan kemana pada kondisi COVID-19 yang menimpa kita sekarang ini. Dia sangat ketakutan dan pada waktu dia galau, datanglah seorang tengkulak menawarkan diri, udah saya aja yang borong kamu punya sayur mayur daripada busuk, tetapi hanya dihargai 3 juta. Sedangkan petani ini mengeluarkan dana kurang lebih 7-8 juta untuk membeli pupuk, membeli bibit, dan menggaji karyawannya. Sehingga dia sangat sedih dan dia memanggil anak-anaknya dan istrinya, karena kebetulan dia seorang Kristiani di daerah Cipanas. Ayo kita datang kepada Tuhan lewat doa, mudah-mudahan Tuhan bisa membukakan jalan. Dan ternyata pada waktu dia bangun pagi, kayaknya ada petunjuk bahwa tidak usah khawatir, jangan takut, sayur mayurmu itu bawa ke Jakarta dan bagi-bagi kepada seluruh rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Pasti mereka akan membutuhkan itu. Berangkatlah petani ini dari Puncak menuju Jakarta, membagi-bagikan sayur mayur hasil panennya kepada seluruh rumah sakit besar yang ada di Jakarta. Ada yang memberikan tip, ada yang menolak karena mereka sudah punya langganan tetap. Tetapi si petani ini mengatakan, ini saya tidak jual, ambil aja, daripada saya bawa pulang akan busuk, jadi silakan diambil saja, diterima saja. Tetapi ada satu rumah sakit besar yang meminta nomor HP si petani ini. Singkat cerita, pada waktu petani ini kembali ke Puncak, ada telepon masuk di dalam HP-nya. Dan ternyata yang menelpon itu adalah salah satu direksi rumah sakit terbesar di Jakarta yang minta nomor rekening dan akan mentransfer dana sebesar 12 juta. Luar biasa, saudara-saudaraku sekalian. Dan sekaligus juga menjanjikan bahwa rumah sakit kami mempunyai 5 cabang besar yang ada di Bekasi, di Bogor, di
Tangerang dan di Jakarta, itu akan menjadi langganan tetap Bapak mulai sekarang. Itulah doa yang dikabulkan oleh Tuhan karena si petani ini sangat tulus datang kepada Tuhan dengan imannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga sering merasa khawatir, ketakutan. Dan Matius katakan lewat firman Tuhan, janganlah kamu takut. Apabila kamu ada masalah, datanglah kepadaku, mintalah, ketoklah pintu, dan carilah, maka kamu akan mendapatkan. Tetapi ada kata kunci di sini. Tuhan tidak semena-mena langsung memberikan kepada kita, tetapi ada usaha kita. Sebagai contoh Tuhan katakan, ketoklah pintu, maka pintu itu akan dibukakan. Artinya usaha kita adalah mengetok pintu, baru pintu dibukakan sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari masalah kita. Demikian juga, carilah maka kamu akan mendapatkan. Artinya kita harus mencari, berusaha mencari, dan kita diberkati Tuhan lewat doa, sehingga apa yang menjadi kesulitan kita, apa yang menjadi problem kita khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini, jangan kamu takut, karena Tuhan pasti memberikan solusi yang terbaik. Kemudian yang terakhir, supaya di dalam kehidupan kita tidak perlu takut, karena firman Tuhan katakan, jangan takut sebab kita semua dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur 91 ayat 5-9. Di situ Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah perlindungan kita yang maha tinggi, tempat perteduhan kita. Saya teringat waktu kami masih di kampung dulu, ada gua-gua loko ya, yang dibuat oleh tentara Jepang. Terus saya tanya orang tua saya, ini untuk apa? Ternyata itu untuk perlindungan. Jadi pada waktu Jepang menjajah kita, mereka tuh sering diserang oleh tentara sekutu. Sehingga di mana-mana Jepang itu menginstruksikan supaya masyarakat membuat gua-gua untuk perlindungan. Supaya apabila ada bahaya, ada serangan, atau ada apa saja yang menimpa rakyat, maka rakyat bisa masuk ke dalam gua itu yang disebut dengan gua perlindungan. Nah, sama juga dengan firman Tuhan yang kita baca lewat Mazmur 91 ayat 5-9. Dikatakan di situ, apabila kamu khawatir, apabila kamu takut, apabila ada yang menimpa kamu, terutama di dalam menghadapi pandemi corona ini, banyak hal yang akan menjadikan kita takut. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah perlindungan kita yang maha tinggi dan tempat pernaungan. Makanya di dalam Mazmur dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku akan membuka sayapku dan kamu bisa berlindung di bawahnya. Dan siapa lagi yang bisa takut kalau Tuhan sendiri yang mengatakan, akulah perlindunganmu, jangan kamu takut. Dan kalau kita sudah memiliki hubungan yang akrab atau hubungan yang harmonis dengan Tuhan, kita sebagaimana yang difirmankan Tuhan tadi, bahwa kalau kamu sudah bergaul akrab dengan Tuhan, maka apa saja yang kamu minta sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti saya akan lakukan atau memberikan kepada kamu semua. Dan saya juga teringat tadi yang pembacaan kita yang kedua, bagaimana iman itu muncul sehingga kita tidak takut karena kita sering baca firman Tuhan. Dan kita bersyukur di gereja kita ada kegiatan GCA ya, Gemar
baca Alkitab atau gerakan cinta Alkitab. Dan biarlah ini kita pupuk terus, kita adakan setiap hari untuk menguatkan iman kita, terutama di dalam mengalami pandemi corona atau apa saja yang menjadi ketakutan kita. Kita akan mendapat solusi lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku, maka apapun berat bebanmu, sebagaimana Tuhan katakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita tetap meyakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan firman Tuhan yang saya bawakan pada siang hari ini, semoga menjadi rema bagi kita dan memotivasi kita semua, sehingga rasa ketakutan kita hilang dari kehidupan kita semua. Dan janganlah kita takut, karena Tuhan Yesus adalah penolong pelindung kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi datanglah kepadanya, bergaul akrablah dengan Tuhan, sehingga engkau akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan sebelum saya akhiri khotbah ini, marilah kita membaca Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19, firman Tuhan menyatakan, Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Dan sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada beberapa saudara-saudara kita yang mengalami sukacita karena pertambahan umur. Restiana pada tanggal 21 Juni, Aldwin Dinata Papulung pada tanggal 23 Juni, Radensi Tangkelangi pada tanggal 24 Juni, Ibu Ani Uni Tangkelangi dan Lilian Asyera Paramma pada tanggal 25 Juni, Ibu Maria S. Rahajeng, Ibu Dwi Irnawati, Bapak Bunga Rubak, Bapak Yehezkiel Bunga, Bapak Amsi Salu Ambalinggi pada tanggal 26 Juni, dan Bapak Bagus Mulyono pada tanggal 27. Dan pokok-pokok doa kita pada siang hari ini adalah pelayanan gereja kita dan mendoakan pelayanan kita lewat diakonia dan mungkin program-program ke depan. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita berdoa. Tuhan yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur di mana kami boleh berkumpul memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun sebagian saudara-saudara kami, jemaat kami, masih mendengarkan firman Tuhan, masih mengikuti ibadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan. Kami tetap datang ke hadirat-Mu yang kudus, merayakan hari suci, hari kudus bagi Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan hari ini, jangan kamu takut, akan menjadikan kami semua jemaat Tangerang tidak takut lagi menghadapi apapun masalah kami, menghadapi apapun kondisi kami di tengah-tengah pandemi corona pada saat ini. Kami juga tetap doakan Tuhan, biarlah Tuhan cepat-cepat melewatkan pandemi corona, virus corona berlalu daripada kami semua,
dan negara kami boleh aman, bahkan seluruh dunia boleh aman dari pandemi corona, dan kami boleh melayani sebagaimana seperti dulu sebelum ada pandemi ini. Kami juga doakan seluruh majelis gereja, Pak Pendeta yang melayani Tuhan lewat keterbatasan-keterbatasan kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir memberkati apapun yang kami lakukan untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Demikian juga untuk kegiatan diakonia, kegiatan-kegiatan sarana prasarana dan banyak hal yang kami lakukan ke depan. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya semua itu Tuhan. Dan kami juga sebagai jemaat Tangerang, mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan atau sedang dalam kegalauan atau apa saja yang menimpa kami. Kiranya Tuhan hadir bersama kami, datang melindungi menyertai kami sehingga dapat menjadi orang yang tetap taat kepada Tuhan sehingga kami tidak takut lagi Tuhan. Kami juga mendoakan beberapa saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati pertambahan usia mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati apapun usaha mereka. Dan kami juga mendoakan Tuhan di dalam pelayanan ibadah pada siang hari ini, semua majelis, semua yang mengambil bagian, kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan perkembangan gereja kami di sini. Kami juga mendoakan Klasis, Sinode dan PGI, kiranya Tuhan juga memberkati organisasi-organisasi gereja ini dan tetap solid di dalam menjalani tugas panggilan mulia daripada Tuhan. Dan kami tetap juga berdoa untuk tenaga kesehatan dan tim relawan lainnya di dalam menghadapi penanggulangan COVID-19. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi menyertai mereka sehingga misi mereka boleh terlaksana dan pandemi corona boleh berlalu cepat dari tempat kami, dan orang-orang yang menderita karena sakit penyakit boleh disembuhkan Tuhan. Dan kami juga mendukung dan mendoakan program pemerintah memasuki fase new normal. Dan kami tetap mendoakan pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka untuk boleh memimpin negara ini ke depan. Kami juga mendoakan satu persatu jemaat kami sudah rindu untuk bertemu satu dengan yang lain lewat persekutuan kami di gereja ini. Tetapi karena keterbatasan oleh masalah pandemi ini, kami sebagian masih berada di rumah untuk berbakti kepada Tuhan. Olehnya itu, pada kesempatan ini kami doakan mereka di rumah mereka masing-masing, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, apapun usaha mereka. Dan secara khusus kami doakan saudara-saudara kami yang mungkin mengalami PHK, yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin sangat khawatir karena hidupnya. Kiranya Tuhan menolong mereka, melindungi mereka, datanglah menjenguk mereka Tuhan, sehingga apa yang menjadi masalah mereka, mereka akan mendapat solusi yang terbaik daripada Tuhan, sehingga mereka tidak akan takut menghadapi masalah di dunia ini Tuhan. Kami juga doakan Pak Pendeta Tuhan yang tiap hari melayani kami di sini bersama majelis gereja dan semua kru yang melayani Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan berkat kepada kami semua apa yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Kami juga mendoakan orang-orang di sekitar kami di sini, lingkungan di sini, biar kami tetap kondusif di dalam melayani Tuhan, dan mereka juga mendukung kami untuk kami tetap beribadah di sini Tuhan. Banyak hal yang kami akan minta kepada Tuhan, tetapi sebelum muncul dari hati kami, Tuhan lebih dahulu mengetahuinya. Olehnya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa lewat firman hari ini kami tidak akan takut lagi menghadapi apapun masalah kami, apapun problem kami. Kami akan akhiri ibadah pengucapan syukur kami dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat sekalian, berikut adalah warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang Minggu 21 Juni 2020. Pelayan hari Minggu, pelayan firman hari ini, Bapak Penatua Adriel Rumengan Kalua mengucap syukur kepada Tuhan atas pelayanan Bapak. Penanggung jawab ibadah, Penatua M. Andreas Palangan. Liturgis, Penatua Aptalis Mantutu. Keyboardis, Nyonya Yesi F. Palangan. Song leader, Bapak Pendeta Lukas Vita Banes TH. Tim live streaming, Getorta TV, Felicio Maiga Siri, Christian Kalalembang, Mega sampai Padang. Terima kasih atas pelayanan, Tuhan memberkati. Informasi dan himbauan. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor 176 000 08 11867 atas nama Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Bapak, Ibu, dan Saudara setelah mentransfer diperkenankan mengirimkan bukti transfer ke Bendahara Gereja Ibu Penatua Elizabeth Sampelino dengan nomor handphone 0813 1923 0914. Persembahan juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang tampil di layar live streaming pada saat persembahan dan warta jemaat saat ini. Bidang kesaksian, ibadah singkat dan doa bersama via aplikasi Zoom Meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Liturgi dan informasi akan dibagikan di WhatsApp grup Jemaat Tangerang. Rehat, renungan harian Toraja. Jemaat dapat mengikuti renungan singkat setiap harinya bersama Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH di channel YouTube Getorta TV. Bidang pelayanan Komisi Diakonia. Telah tersedia bahan pokok berupa beras kepada segenap jemaat yang membutuhkan dapat menyampaikan ke tim Komisi Diakonia Gereja Toraja Jemaat Tangerang, dan boleh juga langsung datang mengambil langsung ke gedung gereja. Kontak person Komisi Diakonia Diaken Kendariani Lete dengan nomor WhatsApp 0812 8448 570. Diaken Ratni Daud dengan nomor WhatsApp 0853 1900 2687. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. 21 Juni, Restiani. 23 Juni, Altwin Dinata Papulung. 24 Juni, Radensi Tangkelangi. 25 Juni, Ibu Uni Tangkelangi, Lilian Asyera Parama. 26 Juni, Ibu Maria S. Rahajeng, Ibu Dwi Irnawati, Bapak Bunga Rubak, Bapak Yeskel Bunga, Bapak Amsi Salu Ambalinggi. 27 Juni, Bapak Bagus Mulyono. Komisi Dana, laporan kolekte dan persembahan.
mengucap syukur kepada Tuhan, persembahan digital QRIS Getorta periode 14 sampai 20 Juni 2020 dengan jumlah Rp6.176.63. Berikut adalah data kolekte persembahan melalui QRIS Getorta. Berikutnya, kolekte persembahan melalui transfer rekening gereja tanggal 14 sampai 20 Juni 2020 jumlah Rp930.000. PSB Rp1.350.000. Aksi Pangiu tanggal 14 sampai dengan 20 Juni 2020 Rp50.000. Warta PPGT, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengadakan Global Coffee Break, Discover Your Bible from Home, part 1 dengan ayat diskusi dari Markus 12 ayat 1 sampai 27, dilaksanakan dalam video conference pada Sabtu 27 Juni 2020, PPGT Tangerang. Daftarkan diri rekan-rekan sekalian melalui link yang tertera sebelum hari Rabu. Kontak person Mega 081214158233. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan memberkati. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tiap hari karena karya-Mu Tuhan yang adil dan ajaib. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jangan kamu takut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan bagi dunia dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Jangan khawatir. Jangan
khawatir, janganlah takut. Pada Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, jangan Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Seluruh jemaat Tangerang yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di sini maupun yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami menyampaikan salam damai bagi kita semua. Biarlah kita tetap berada di dalam naungan sayap pengasihan Tuhan. Kita tetap aman, selamat, karena Tuhan Yesus melindungi, menyertai kita semua. Jangan kamu takut. Tuhan memberkati kita semua. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba
rasakan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di